Halaman 104. Bab 5. Rahasia-rahasia zakat. Allah Ta'ala telah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas serta perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Quran Surat At-Taubah, ayat 34. Maksud ayat di atas ialah, mereka sengaja menolak untuk mengeluarkan zakat. Padahal, zakat merupakan komponen bangunan dalam Islam dan salah satu dari rukunnya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, pada suatu hari, aku menemui Rasulullah yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Begitu melihatku, beliau berkata, halaman 105. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Demi pemilik Ka'bah ini. Aku pun segera bertanya, siapa yang engkau maksud, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang yang memiliki banyak harta. Beliau melanjutkan, namun demikian, masih ada orang-orang yang melakukan seperti kita, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri mereka. Sayangnya, jumlah mereka itu sedikit sekali. Pemilik unta, sapi, serta domba yang tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat, kelak akan didatangi oleh hewan-hewan mereka dalam bentuk yang sangat besar dan gemuk, lalu menanduk orang tersebut dengan tanduk-tanduknya serta menginjak-injak dengan kaki-kakinya yang kekar. Ketika yang terakhir selesai, yang pertama kembali melakukan penyiksaan tersebut, hingga semua orang selesai, yang pertama kembali melakukan penyiksaan tersebut, hingga semua orang selesai perkaranya. Riwayat ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebab kewajiban zakat berdasarkan objeknya ada 6, yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, barang hasil tambang, hasil pertanian, dan zakat fitrah. Subbab, zakat ternak. Zakat, harta, ini dan lainnya tidak wajib, kecuali atas orang muslim merdeka dan tidak disyaratkan sudah balik. Maka ia diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Syaratnya ada 5, yaitu harus berupa ternak, berkeliaran, genap setahun, mencapai nisab dan menjadi milik sempurna. Pertama, binatang ternak, maka tiada zakat selain pada unta, sapi, dan kambing. Halaman 106. Adapun rusa, kuda, dan keledai, maka tidak ada zakatnya. Kedua, adalah digembalakan, maka tiada zakat bagi ternak yang sengaja diberi makan. Ketiga, harus mencapai nisab. Subbab, nisab unta. Tidak ada kewajiban zakat atas ternak unta sebelum bilangannya mencapai 5 ekor unta. Zakatnya adalah seekor kambing jaz'ah yaitu kambing yang berusia 2 tahun, atau kambing sanyah yaitu kambing yang berusia memasuki 3 tahun. Dan 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. 15 ekor unta, zakatnya adalah 3 ekor kambing, dan 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Jika jumlah ternak mencapai 25 ekor maka zakatnya adalah seekor unta bintu mahad, yaitu unta yang berusia 2 tahun. Jika pada harta ternaknya tidak terdapat unta bintu mahad, maka dapat diganti dengan ibnu labun jantan, yaitu unta jantan yang usianya mencapai 3 tahun yang diambil langsung dari ternaknya, sekalipun orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membeli unta bintu mahad. Zakat untuk 36 ekor unta, ialah seekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Zakat untuk 46 ekor unta, ialah seekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Zakat untuk 61 ekor unta, ialah seekor unta betina berumur 4 tahun lebih. Zakat untuk 76 ekor unta, ialah 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Zakat untuk 91 ekor unta, ialah 2 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Zakat untuk 121 ekor unta, ialah 3 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Zakat untuk 130 ekor unta, ialah seekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih ditambah 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Halaman 107. Subbab, sapi. Tiada zakat pada sapi hingga mencapai 30 ekor dan zakatnya ialah seekor anak sapi umur setahun lebih. Sedangkan setiap 40 ekor sapi zakatnya seekor sapi,
dan untuk 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi umur setahun lebih. Kemudian ditetapkan hitungan dalam setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi dan dalam setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi berumur setahun lebih. Wallahu alam. Subbab, zakat ternak kambing. Tidak ada kewajiban zakat pada ternak kambing sebelum jumlahnya mencapai 40 ekor, yang zakatnya adalah seekor kambing jaz'ah atau seekor kambing sanya. Selanjutnya, tidak ada tambahan, kecuali bila bilangannya telah mencapai 120 ekor ditambah 1 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing sampai mencapai jumlah 201 ekor kambing, yang zakatnya adalah 3 ekor kambing. Bila ternak kambing mencapai jumlah 400 ekor, maka zakatnya adalah 4 ekor kambing. Kemudian perhitungannya tetap, yaitu pada setiap 100 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Adapun zakat untuk kambing yang dimiliki oleh 2 orang adalah sama seperti yang dimiliki oleh 1 orang. Dengan kata lain, syarat terhadap kambing yang dimiliki secara bersama ini berlaku sama dalam segala hal. Subbab, zakat 1/10. Tanaman yang merupakan makanan pokok dikenakan zakat 1/10 bila mencapai nisab, yaitu 800 an, kurang lebih 653 kg. Subbab, zakat 2 mata uang. Apabila telah sempurna masa 1 tahun atas mata uang sejumlah 200 dirham, menurut timbangan Mekah secara murni, maka zakatnya adalah 5 dirham. Halaman 108. Nisab emas adalah 20 dinar murni menurut timbangan Mekah. Zakatnya adalah 1/40 alias 2,5%. Dan jumlah emas maupun perak yang lebih nisab, sekalipun hanya 1 danik maka termasuk ke dalam hitungan persentase zakat. Di samping itu, tidak diwajibkan zakat atas barang tambang yang lain, kecuali emas dan perak yang telah dimurnikan. Di mana menurut pendapat yang paling sahih, zakatnya adalah 1/40. Lalu, apakah pemberlakuan perhitungan nisab atas hasil penambangan ini dihitung setelah mencapai masa haul? Dalam masalah ini, ada 2 pendapat yang berbeda. Menurut pendapat yang lebih rojih, wajib dikenakan zakatnya sejumlah 1/5. Dengan demikian, ketentuan wajib zakatnya tidak ditakar menurut masa haulnya. Dan mengenai nisabnya, juga terdapat 2 pendapat yang berbeda. Subbab, zakat fitrah. Berdasarkan sabda Rasulullah, zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya fitri sebanyak 1 syaw, 2,5 kilogram. Zakat fitrah dikeluarkan dari jenis makanan pokoknya atau yang lebih baik dari itu dan pembagiannya seperti zakat harta. Nabi bersabda, tunaikan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggunganmu. Penunaian zakat dan persyaratannya. Syarat pertama adalah niat, yaitu hendaknya seseorang berniat dalam hatinya akan mengeluarkan zakat fitrah, dan niat dari seorang wali dapat menjadi ganti dari niat orang gila dan anak-anak yang berada dalam perwaliannya. Halaman 109. Dan niat yang dilakukan oleh penguasa dapat dijadikan pengganti dari niat pemilik yang tidak mau membayar zakat fitrah. Zakat fitrah tidak boleh diakhirkan pada hari raya fitri, dan kewajiban zakat fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, dan waktu menyegerakan zakat fitrah dapat dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Orang yang sengaja menunda mengeluarkan zakatnya, padahal sebenarnya ia memiliki kemampuan, berarti ia telah berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Kendati setelah ia menyadari akan hal itu, apa yang dimilikinya telah habis, di mana kejadian tersebut tidak lantas menggugurkan kewajibannya untuk menunaikan zakat fitrah. Kemampuan itu berlaku, diukur, dengan adanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jika tidak menemukannya dan apa yang dimilikinya terlanjur habis, maka menjadi gugurlah kewajibannya. Hendaknya harta zakat itu dibagikan kepada beberapa macam mustahik yang ada di negerinya dan meratakan kepada mereka semua. Dari ke-8 macam itu sudah hilang 2 macam di antaranya di sebagian besar negara, yaitu orang-orang yang dibujuk hatinya dan para petugas pembagi zakat. Di seluruh negeri-negeri tersebut terdapat 4 macam mustahik, yaitu kaum fakir, kaum miskin, orang-orang yang berhutang dan tak mampu membayar, serta para musafir.
Dua macam terdapat di sebagian negeri, yaitu para prajurit dan budak-budak yang menebus dirinya. Barangkali ia menemukan macam-macam mustahik itu di negerinya, maka ia membagi harta zakatnya sesuai dengan jumlah mereka. Tidak wajib menyamakan ukuran dalam pembagian ini di antara orang-orang dari satu macam. Dan apabila seseorang mampu memberikan zakatnya kepada orang yang menghiasi dirinya dengan pekerti-pekerti yang baik, maka hal yang paling utama adalah memberikan zakatnya kepada orang itu. Halaman 110. Dan hendaknya orang yang dimaksud adalah seorang yang berpredikat waro, alim, keadaannya tertutup, dan termasuk kerabat orang yang bersangkutan. Karena setiap orang yang menyandang pekerti doanya lebih dekat diterima. Subbab, orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah umat muslim, kecuali dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib. Zakat boleh diberikan kepada anak kecil dan orang gila, dengan syarat, walinya yang harus menerimanya. 8 golongan yang berhak menerima zakat ialah sebagai berikut. 1. Orang fakir, yaitu siapa saja yang tidak memiliki harta sama sekali dan juga tidak sanggup bekerja. 2. Orang miskin, yaitu mereka yang penghasilan dari pekerjaan sehari-harinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. 3. Para petugas pelaksanaan zakat, amil. 4. Orang-orang yang digembirakan hatinya, mualaf, yaitu orang terpandang yang masuk Islam, sedang ia menjadi panutan di kalangan kaumnya. Dengan memberikan zakat kepadanya, maka akan mendorong kaumnya untuk ikut masuk Islam. 5. Al-Muqotib, budak yang menebus dirinya sendiri. Bagiannya boleh diberikan kepadanya dan juga kepada tuannya. Dalam hal ini, si tuan tidak harus memberikan hasil zakatnya itu kepada budak yang berstatus mukatab tersebut. 6. Orang-orang yang berhutang untuk keperluan yang mubah, sedang ia orang fakir yang tidak punya sesuatu untuk melunasi hutangnya. Jika ia berhutang untuk maksiat, maka ia tidak diberi zakat selama tidak bertobat. Jika ia seorang kaya, tetapi ia berhutang untuk suatu kemaslahatan atau memadamkan fitnah, maka boleh ia diberi. Halaman 111. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hindarilah api neraka, walaupun dengan menyedekahkan separuh biji kurma. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka cukup dengan mengatakan ucapan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, seorang hamba yang bersedekah dengan kebaikan, niscaya Allah akan memberikan generasi penerus yang baik dari keturunannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sedekah itu mampu menutupi 70 pintu kejahatan. Halaman 112. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, apabila engkau bisa bersedekah dalam keadaan masih sehat, memiliki banyak harta, mengharap kekayaan dan takut miskin. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda pelaksanaannya, sampai saat nyawa telah berada di kerongkongan, di mana engkau baru mengatakan, untuk si fulan sekian dan si fulan sekian. Tidak dilarang bersedekah dengan cara diam-diam maupun terang-terangan, sesuai dengan yang dikehendakinya. Ibrahim Al-Hawas dan Al-Junaid radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mengambil sedekah lebih utama daripada mengambil zakat, karena zakat diharapkan oleh banyak orang fakir dan ia mempunyai banyak syarat yang barangkali tidak terdapat sepenuhnya pada orang yang mengambilnya. Dan sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa menerima zakat lebih utama daripada menerima sedekah, karena menerima zakat berarti membantu menunaikan kewajiban juga mengandung makna kekangan terhadap hawa nafsu dan melatih merendahkan diri. Secara garis besar keduanya berdekatan. Karena itu pahamilah dengan baik, niscaya engkau akan beroleh keberuntungan.